Nama Faris RM kembali mencuat di ruang sidang. Musisi legendaris tanah air ini kembali harus berurusan dengan hukum setelah diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Kamis, 26 Juni 2025 menjadi salah satu momen penting dalam proses hukumnya. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu menjadi ajang pembuktian bagi jaksa penuntut umum. Kasus ini menarik perhatian publik bukan hanya karena sosok Faris RM yang sudah melegenda di industri musik Indonesia, tapi juga karena ini bukan kali pertama ia tersandung kasus serupa. Beberapa tahun silam, Faris sempat ditangkap atas kasus narkoba dan kini kembali menghadapi dakwaan atas dugaan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dalam sidang yang berlangsung hari Kamis ini, agenda yang dijalankan adalah pembuktian. Jaksa penuntut umum menghadirkan beberapa barang bukti yang sebelumnya telah disita saat penangkapan. Termasuk diantaranya adalah barang bukti berupa paket kecil yang diduga berisi narkotika, serta hasil tes urin yang menunjukkan indikasi positif. Tak hanya barang bukti fisik, jaksa juga menyampaikan keterangan hasil pemeriksaan laboratorium, serta beberapa bukti dokumen yang mendukung dakwaan terhadap Faris RM. Agenda pembuktian ini menjadi krusial, karena akan menjadi penentu kuat atau lemahnya tuduhan yang diajukan terhadap musisi senior tersebut. Sikap Faris RM dan kuasa hukum. Faris sendiri tampak tenang saat menjalani sidang. Didampingi oleh tim kuasa hukumnya, ia menyimak setiap poin yang dibacakan oleh jaksa. Tim kuasa hukum Faris juga tampak mencatat dengan saksama semua yang disampaikan di persidangan. Mereka menilai bahwa beberapa bukti masih perlu diuji kebenarannya secara lebih objektif di tahap selanjutnya. Pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa klien mereka dalam kondisi kooperatif dan siap menjalani seluruh proses hukum yang berlaku. Mereka berharap publik bisa menahan diri dari penghakiman dini dan menyerahkan semuanya pada keputusan akhir majelis hakim. Mungkin yang pengen disampaikan. Kalau saya sih sebagai seorang muslim, saya percaya pada kehendak Tuhan, selalu yang terbaik buat saya. Sebagai warga negara Republik Indonesia, saya percaya pada hukum yang berlaku dan berharap persidangan ini, proses ini berjalan sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Sebagai terdakwa dalam perkara ini, saya menyerahkan sepenuhnya dan percaya kepada aparat hukum sampai majelis persidangan yang sedang saya ikuti dan sedang saya laksanakan ini. Saya berusaha diri pada Tuhan karena saya percaya kehendak Tuhan pasti adalah yang kehendak yang terbaik bagi saya. Menyesali nggak dengan menyesali tentu saja, tapi saya manusia biasa. Saya manusia biasa yang tidak lepas dari kekhilafan. Kekhilafan itu pasti ada dalam hidup. Saya bukanlah manusia yang sempurna. Tapi dalam hal ini yang saya yakini adalah bahwa Allah Maha mengetahui, Maha tahu apa yang terjadi. Ya kita ikuti aja. Semuanya sampai akhir sekarang. Yang jelas saya ikhlas, saya siap. Saya berterima kasih kepada semua pihak dalam hukum, khususnya keluarga saya yang senantiasa tetap percaya pada saya, anak-anak saya, istri saya, ibu saya. Insya Allah saya cuma berdoa selama saya berada di masa tahanan. Saya hanya berharap bahwa mereka semua dalam kondisi baik-baik. Ini sidang berapa? Ini sidang kedua. Saksian. Mungkin sudah mengajukan rehabilitasi sebelumnya, Om? Saya sudah mengikuti rehabilitasi di kasus ketiga tahun 2019. Tapi dari pihak keluarga sudah bertemu di pihak. Oh sudah. Istri saya sering datang ke. Insya Allah. Ya, jadi setelah kita lihat berita acara pemeriksaannya, kemudian berkas-berkas yang sudah kita pelajari, dokumen-dokumen saksi, kemudian bukti-bukti. Jadi kita mendapat posisi bahwasanya Bang Faris RM ini adalah hanya sebagai pengguna atau pecandu narkotika. Ya, jadi tadi juga dia sudah mengakui bahwasanya dia memang hanya menggunakan narkotika. Yang pertama, jadi nggak ada itu sebagai pengedar, karena apa yang diedarin jumlahnya kecil, cuma 0,89 gram sabu-sabu yang dia disita kan, 0,89 gram berarti kan di bawah 1 gram, berarti nggak bisa diedarkan. Dan memang dari keterangan saksi-saksi yang lain juga beliau hanya sebagai pengguna. Satu hal penting dari seorang Faris RM, dia mengakui kesalahannya. Ya memang karena dia memang di kepalanya ini masih ada rasa-rasa candu, jadi
memang sebelumnya dia pernah 1 kali rehabilitasi sudah selesai, tapi mungkin ini ada candunya timbul lagi, jadi dia akhirnya menggunakannya. Tapi udah jarang dia menggunakannya, baru kemarinnya menggunakan sabu terus tangkap gitu. Ini kan dakwaannya seumur hidup gitu, maksimal. Nah, Mungkin itu seperti apa lagi? kalau dakwaan seumur hidup itu dakwaan sebagai pengedar, yaitu barang siapa mengedarkan, menjual, mendistribusikan akan dihukum serendah-rendahnya 5 tahun, setinggi-tingginya seumur hidup. Begitu. Tapi karena dia bukan pengedar, pasalnya kemudian lepas. Jadi kita akan sampaikan, dan hakim juga sudah mengerti karena hanya sebagai pengguna. Jadi pasal dakwaan sebagai pengedar dia lepas. Jadi tidak sebagai pengedar. Jadi tidak ada ancaman hukuman seumur hidup buat seorang Faris RM. Begitu, karena dia hanya sebagai pengguna. Bang tadi sempat minta direhabilitasi Bang, Faris RM punya apa Bang? Betul, ini kan dia baru 1 kali direhabilitasi. Kadang-kadang kita 1 kali rehab itu belum tentu selesai. Kita udah keluar tapi masih ada candunya dikit gitu. Jadi akhirnya menggunakan lagi. Makanya biasanya rehab itu bisa 2-3 kali. Makanya karena baru 1 kali rehab, kita akan mohonkan kepada majelis hakim yang menangani perkaranya beliau supaya kemudian diadakan rehabilitasi yang kedua. Gitu. Jadi ada rehab yang kedua kalinya. Gitu. Karena baru 1 kali Bang Faris ini melakukan rehab begitu. Itu ya mengenai rehabilitasi ya. Jadi baru 1 kali. Jadi ini kita mohonkan dalam putusan majelis supaya ada rehabilitasi yang kedua. Gitu. Bang, rencana untuk menghadirkan saksi di gedung itu ya Bang? Ya kan tentu ada saksi-saksi yang diajukan yang meringankan ya, ada charge, kemudian ada saksi ahli. Itu lebih terkait kepada bagaimana seorang Faris RM kemudian berupaya sembuh dari kecanduan narkotika. Ini cerita ini nggak cuma seorang Faris RM ya, masih banyak lagi pecandu-pecandu lagi yang udah direhab tapi masih aja ada candunya. Jadi ini harapannya saksi meringankan, yaitu yang mengetahui dia direhabnya bagaimana, kapannya, terus apakah sudah sembuh atau belum, ini yang sedang